Hypocrites, sebuah istilah dalam bahasa Yunani yang sebenarnya arti harafiahnya adalah aktor panggung. Sebuah ungkapan yang berangkat dari dunia sandiwara atau teater yang memang berlangsung pada waktu itu di dalam budaya Yunani. Dan istilah ini juga yang kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi hipokrit, yang artinya adalah sebuah kepura-puraan, atau istilah yang lain lagi adalah kemunafikan. Kenapa hal ini saya sebutkan? Karena hipokrit ini adalah sebuah sebutan pula dan bahkan menjadi sebuah catatan yang penting sekali untuk menegaskan tentang orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Dalam pembahasan hari-hari ini tentang takut akan Tuhan, maka orang yang tidak takut akan Tuhan itu bukan sekedar melakukan dosa atau pelanggaran atau bertindak buruk, amoral, tetapi justru kitab suci menegaskan bahwa orang yang tidak takut akan Tuhan itu adalah yang hidupnya berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura mengerti, pura-pura benar, pura-pura kaya raya, tapi semuanya adalah sandiwara. Dan ini yang dengan tegas Tuhan ingatkan mengenai sebuah dosa yang sangat tersembunyi, karena ini adalah urusan hati. Karenanya kita perlu belajar lagi lebih dalam tentang arti takut akan Tuhan dan juga kontraknya, yaitu tidak takut akan Tuhan. Yaitu sebuah kehidupan yang sering kali kita lakukan dan kita lakoni dalam kehidupan kita. Kalau udah bicara lakon seolah-olah memang sebuah sandiwara. Kita sering disebut berperan. Kita lalu harus memainkan peran ini, memainkan peran itu. Tapi apakah seperti itu kehidupan kita? Berperan sekaligus berpura-pura. Dan lama-lama kalau orang hidup selalu dalam pura-pura, dia akan mengalami kesesakan, bukan? Karena kita mau belajar hari ini satu tema, lega tanpa pura-pura. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Lukas pasal 12 ayat 1-5 dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Sementara itu orang makin banyak saja sehingga mereka berdesak-desakan dalam jumlah ribuan. Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan memperingatkan mereka, waspadalah terhadap orang-orang Farisi ini yang berpura-pura baik. Tetapi kemunafikan semacam itu tidak dapat disembunyikan terus. Kemunafikan itu akan nyata seperti halnya ragi dalam adonan roti. Apapun yang kalian katakan di dalam gelap akan terdengar dalam terang. Dan apa yang kalian bisikkan dalam kamar akan disiarkan dari atap rumah, supaya terdengar oleh semua orang. Sahabat-sahabat yang kukasihi, janganlah takut terhadap mereka yang ingin membunuh kalian. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap jiwa kalian. Akan kukatakan siapa yang harusnya kalian takuti. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh dan melemparkan kalian ke dalam neraka. Menarik sekali pembahasan Lukas 12 ayat 1-5 ini, karena Yesus menyelesaikan sebuah dosa kemunafikan atau mengajarkan teguran untuk dosa kemunafikan itu dengan kaitan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena memang orang-orang yang hidupnya berpura-pura biasanya tidak takut akan Tuhan, tapi lebih takut pada manusia. Takut salah, takut dibunuh, takut dihukum. Makanya mereka jadi menjalankan kehidupan ritual agamanya pada masa Yesus itu dengan berpura-pura. Supaya dilihat orang maka bersandiwara. Supaya dipandang orang baik maka pura-pura baik. Supaya kelihatannya hebat maka langsung menonjolkan diri yang hebat. Padahal itu adalah palsu. Ini yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus, sebuah dosa yang kepalsuan mengerikan itu. Dan Yesus justru menegur dengan sangat keras. Dan dia sebutkan bahwa dosa ini seperti ragi yang dikatakan dalam diri orang-orang Farisi yang berpura-pura baik. Kenapa ragi yang digunakan dalam adonan roti untuk dosa kemunafikan?
Karena sesuatu yang kecil yang memang tidak terlihat, tapi membuat roti itu bisa mengembang. Maka yang dikatakan kemunafikan itu akan nyata seperti halnya ragi dalam adonan roti. Dia membuat roti mengembang, tetapi sebenarnya ada makna negatifnya ketika adonan roti itu mengembang karena ragi. Ini yang Tuhan mau katakan, bahwa dosa berpura-pura atau dosa kemunafikan itu sesuatu yang kecil tapi berdampak besar. Namun satu saat kelak, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa satu saat akan tampak apa yang dipura-purakan itu akan muncul aslinya. Sehingga dikatakan situ dalam ayatnya, apapun yang dikatakan dalam gelap akan terdengar dalam terang. Yang dibisikkan dalam kamar akan disiarkan dari atap rumah, supaya terdengar oleh semua orang. Apa yang Yesus ajarkan ini merupakan sesuatu yang bukan ingin membongkar aib orang atau membongkar dosa orang. Tapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa jangan engkau sembunyikan dosamu. Jangan engkau sembunyikan hal yang buruk dari dirimu. Karena pada dasarnya engkau sudah buruk. Dan dilanjutkan dengan lalu Yesus mengatakan bahwa jangan takut kepada manusia yang bisa bunuh tubuhmu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa terhadap jiwamu, terhadap rohmu. Lalu Tuhan katakan, aku katakan siapa yang harus kalian takuti, yaitu takutlah kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat untuk hidupmu, Allah yang Maha Melihat. Inilah sebenarnya dua hal yang sangat ditekankan Yesus untuk menyasar orang-orang yang pada waktu itu hidup dalam kemunafikan. Yang akarnya adalah karena mereka takut dilihat orang, mereka takut reputasi mereka turun, mereka takut dipandang remeh dan sebagainya. Semua demi urusan horizontal atau pandangan manusia dan sesama mereka. Maka di sini Tuhan menjuruskan dan mengatakan bahwa Allah itu yang patut ditakuti karena Dia Maha Melihat dan Maha Berdaulat. Itu yang harusnya membuat sandaran kita dan tindakan kita terus bertumbuh dalam kebaikan, kebenaran, karena kita lakukan demi Tuhan yang benar, demi Tuhan yang berdaulat, demi Tuhan yang Maha Melihat. Ini yang sebenarnya merupakan pembelajaran hari ini tentang arti takut akan Tuhan. Yaitu takut akan Tuhan yang bukan sekedar bicara dekat, taat, dan hormat, tapi sebuah takut akan Tuhan yang kali ini, setelah kemarin kita bicara tentang orang yang takut akan Tuhan itu sadar akan asal muasalnya yang dari debu itu, maka sekarang dia juga harus hidup dan keluar dari segala macam kepura-puraan, menjadi otentik, menjadi pribadi yang memang apa adanya, menjadi pribadi yang tidak menutupi sesuatu demi untuk dipandang orang baik, tetapi hidup dalam kebenaran. Pelajaran hari ini mau ingatkan kita bahwa orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang karib dengan Allah yang Maha Berdaulat dan Maha Melihat. Dan orang-orang yang demikianlah yang akan lega hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak akan suka berpura-pura dan juga tidak pandai bermain sandiwara dalam hubungan mereka dengan sesama, bahkan juga di hadapan Tuhan. Mari kita belajar supaya hidup kita lega, karena kita tidak berpura-pura, lega tanpa pura-pura. Waspadailah segala ragi-ragi kecil ini dalam hidup kita. Ayo hidup otentik, jadi pribadi yang jujur, apa adanya, dan katakan sesungguhnya terang di atas terang, gelap di atas gelap. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuhan mengasihi kita sekalian dalam perjuangan pertumbuhan dewasa yang makin memuliakan nama Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Amin.